Halo guys, jumpa lagi di Dapur Pedas nih. Hayo, siapa nih yang kemarin request minta dibikinin gangan keladi Banjar? Nah ini dia, aku mau berbagi gangan keladi jar. Aku mau berbagi resep gimana caranya bikin gangan keladi. Ayo cus, langsung aja kita ke resepnya. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Kalian pokoknya harus tonton sampai habis, oke? Ini dia bahan-bahannya cukup simpel sekali. Ada keladi dan juga pisang mentah. Terus ada kangkung air dan juga susupan atau bahasa Indonesia itu tumbuhan putri malu ya. Dan ini bahan untuk bumbu halusnya. Nah, pertama-tama kita potong dulu keladinya sesuai selera kita. Nah, untuk aku sendiri, aku memotongnya dengan ukuran seperti di video ya. Bagi aku itu tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar. Nah, supaya ngerebusnya itu nggak terlalu lama saat mengeluarkan getahnya dari keladinya itu. Kalau misalnya kalian motongnya lebih besar juga nggak apa-apa sih, tapi yang ngerebusnya pasti agak lumayan lebih lama. Selanjutnya kita potong pisangnya. Nah sorry banget, ini pisangnya udah sempet menghitam ya, jadi tampak buluk seperti ini. Karena tadi habis aku kupas itu nggak aku rendam di air dan aku tinggal buat bikin masakan lainnya tadi itu. Aku lupa buat ngerendam ke air sehingga jadinya seperti ini. Nah buat kalian yang lagi mau masak gangan keladi, nanti pisangnya pas kalian habis ngupas langsung aja direndam ke air ya. Nah ini udah selesai, aku siapin untuk pisang mentah dan keladinya udah dipotong semua. Nah setelah itu keladinya tadi aku udah cuci beberapa kali ya setelah aku potong. Baru setelah dipotong itu keladinya harus, ini wajib ya, harus kita rebus dulu dengan air asam jawa. Kenapa harus direbus dulu? Supaya getah di dalam keladinya itu yang seperti lendir-lendir itu keluar semua dan mencegah keladinya itu gatal saat nanti kita konsumsi. Ini aku unyil-unyil langsung begini aja, soalnya nanti pas udah selesai direbus, keladinya bakalan dicuci lagi beberapa kali supaya lendirnya itu benar-benar hilang. Nah kemudian sembari merebus keladinya itu tadi, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini aku memakai bawang merah, ada kunyit juga, lalu ada kemiri dan juga terasi. Dan terasinya aku pakai setengahnya aja ya, nggak satu bungkus yang itu tadi. Nah untuk bumbunya di sini aku pakai garam, terus aku masukin penyedap juga, lalu aku masukin lada bubuk. Kalau mau yang nggak bubuk juga nggak apa-apa. Nah dan juga gula putih secukupnya sesuai selera kalian. Sebaiknya jangan terlalu banyak sih ya gula putihnya, soalnya nggak bakalan enak kalau gangan keladi ini rasa dominannya tuh agak manis. Itu nggak enak banget. Jadi ya dikit aja lah ya. Untuk keladinya didiamin mendidih dulu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit lah ya. Habis itu baru dicuci bersih ya. Kalau aku nyucinya sih kayaknya 5 kalian deh sampai lendirnya itu benar-benar hilang. Lalu kita didihkan air. Pas udah mendidih kita masukkan bumbu halusnya itu tadi. Jangan lupa bumbu dicobeknya harus dimasukin juga ya. Nah setelah itu kita masukkan sayur-sayur yang udah kita siapkan tadi. Pertama kita masukkan pisang dulu. Setelah itu baru kita masukkan keladi yang udah kita cuci itu tadi. Nah keladi ini sebenarnya udah matang ya dia, karena udah direbus tadi. Jadi dia nggak perlu dimasak lama-lama sih sebenarnya. Nah setelah itu diaduk sebentar, lalu kita diamkan dia mendidih ya kurang lebih 2 menitan lah ya. Baru setelah itu kita masukkan sayuran selanjutnya, yaitu susupan itu tadi atau sayuran putri malu. Kalau di tempatku di kampung itu biasanya acil-acil yang jual gangan keladi ini pasti mereka jualnya itu langsung satu paket semuanya. Misalnya kita bilang, "Cil, nukar gangan keladi." Nah, pasti di sana tuh satu tumpuk itu sudah ada pisang mentah, sudah ada susupan, sudah ada kangkung air, bahkan ada kambang tanding juga.
Nah, cuman beda cerita kalau di sini. Kalau di sini kan harus beli kayak beda-beda, keladinya 1 ikat, kangkungnya 1 ikat, susupannya 1 ikat, begitu. Nah, setelah dimasukin susupan itu tadi, dimasukin juga kangkung airnya ya. Baru habis itu diaduk dan jangan terlalu lama masaknya. Didiamin sebentar dulu aja sampai dia mendidih lagi. Kemudian habis itu tes rasa. Nah, ini aku udah rasain ternyata kurang lada, jadi aku tambahin lada. Nah, jadi style masak aku tuh gitu guys. Aku selalu ngasih bumbu itu di awal, di bumbu yang aku haluskan. Jadi pas udah sayurnya dimasak, aku cuma tinggal tes rasa, dan kalau misalnya ada kurang baru aku tambahin. Tapi kalau misalnya udah pas, itu nggak usah ditambahin lagi. Beda banget sama kebanyakannya orang yang ngehalusin sambalnya itu nggak dikasih bumbu, terus ngasih bumbunya pas sayurannya udah dimasak begitu. Nggak apa-apa sih, itu terserah masing-masing orang ya. Nah, ini dia sudah selesai. Ayo kita pindahkan ke wadah. Nah, sebenarnya gangan keladi ini bisa kalian campurkan dengan kayak iwak pepuyu atau iwak haruan. Itu bisa ya guys ya, bisa banget. Cuman aku di sini nggak pengen pakai, jadi cuman pure sayur aja. Kalau misalnya kalian masaknya pengen sama iwak pepuyu atau iwak haruan, nah itu iwaknya dimasukinnya lebih dulu sampai dia setengah matang, baru dimasukin sayur gitu. Intinya sama aja sih cara masaknya. Nah, ini dia sudah selesai gangan keladi dari Dapur Pedas nih. Kira-kira di video selanjutnya kita masak apa lagi ya? Ada saran nggak nih mau dimasakin apa? Komen ya. Sekian dulu video dari Dapur Pedas nih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.